Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Putri Maharani dari Prodi S1 Ekonomi Syariah, kelas Sikesya A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi dan juga bagan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Yang pertama yaitu Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi masyarakat. Di sini, Bank Syariah memiliki peranan yang sangat penting. Tugas dari Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan. Salah satu kegiatan Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi adalah melakukan kegiatan pembiayaan, yaitu menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan dana. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya agama Islam telah menambahkan sistem lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan, tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitas. Oleh sebab itu, kemunculan perbankan syariah disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah atau perbankan yang terbebas dari praktik bunga. Di samping itu, perbankan syariah ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum dilayani oleh jasa perbankan konvensional. Yang selanjutnya yaitu bagan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Yang pertama yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiyah dan mudharabah. Yang pertama yaitu prinsip wadiyah. Prinsip wadiyah yang diterapkan adalah wadiyah yadamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiyah damanah berbeda dengan wadiyah amanah. Dalam wadiyah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiyah yadamanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi semua. Ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab qabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua, yaitu mudharabah mutlaqoh. Dalam mudharabah mutlaqoh yang ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Ke bisnis yang disimpannya itu tidak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan mudharabah mutlaqoh ini dikembangkan produk tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah, dana deposito mudharabah. Mudharabah mukhayamah. Yang pertama ada mudharabah mukhayamah on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Yang selanjutnya ada mudharabah mukhayamah off balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama, prinsip bagi hasil atau syirkah. Dalam syirkah terdapat pembiayaan musyarakah, yaitu
Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah, syirkah atau syarikah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Pembiayaan mudharabah. Secara spesifik, terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah, yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal, kas dari sahib almal dan keahlian dari mudharib. Selanjutnya ada prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya. Yang pertama, pembiayaan murabaha. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabaha selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan. Selanjutnya terdapat pembiayaan saham. Pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas, transaksi ini mirip jual beli ijon. Namun, dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Selanjutnya, terdapat pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya, prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli, objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat produk jasa perbankan lainnya. Yang pertama ada qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Kedua ada hawalah. Hawalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Ketiga ada kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Selanjutnya ada wakalah. Wakalah atau perwakilan berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang atau kuasa dari lembaga atau seseorang pada pihak lain. Selanjutnya ada ran. Ran adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad ran adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.